Bab 055. Yasa sebenarnya merasa ragu saat Regita mengatakan ingin menemani Yasa di London, tapi mungkin tak ada salahnya juga. Barangkali, selepas bercerai dari Emil, Regita jadi memiliki banyak waktu untuk memperbaiki hubungannya dengan Yasa. Kembali ke dalam rumah. 84. Bahasan soal babysitter malah membuat suasana semakin memanas. Widuri memanggil Nunung untuk membawa Dasa ke kamar. Widuri tak ingin beranjak karena takut keributan semakin menjadi di antara Bian dan Regita. Udah, Mas. Tenangkan Widuri. Nggak bisa, sayang. Apa maksud dia tadi? Seolah merendahkan kamu yang nggak pakai jasa babysitter. Justru bagus kan? Tanpa jasa babysitter, seorang ibu bisa lebih mengoptimalkan bonding dengan anak. Dan itulah yang nggak dialami sama Regita. Bian masih agak marah. Apaan sih kamu, Mas? Kok malah nyinggung soal itu? Aku sama Yasa tetap memiliki hubungan yang lekat. Justru kamu yang selama ini selalu menjauhkan dia dari aku. Regita mendebat. Benarkah? Bukankah sejak dulu kamu nggak menginginkan Yasa? Suara Bian menghentikan langkah Yasa yang baru akan masuk ke ruang tamu. Yasa terkejut dengan perkataan sang papa. Apa maksudnya? Itu dulu. Karena aku terlalu muda saat mengandung Yasa. Belum lagi, kamu nggak punya pekerjaan tetap. Ya wajar aja kan kalau aku merasa tertekan dan berpikiran yang enggak-enggak. Regita membantah. Oh, jadi itu alasan utama kamu mau melenyapkan Yas sejak dalam kandungan. Nggak cukup sampai di sana aja, saat Yas lahir, bahkan kamu nggak sudi buat menyusui dia. Kamu nggak peduli Yas menangis minta ASI kamu. Dan bahkan, saat Yasa mulai tumbuh besar, kamu lebih memilih pergi dengan produsermu. Lalu sekarang kamu selalu bersikap seolah kamu adalah orang yang paling berjasa buat Yasa. Hei, Re. Ingat satu hal. Kamu melakukan 2 kali percobaan buat gugurin Yasa. Aku nggak akan pernah melupakan kejadian itu. Bian benar-benar menggila. Sikap pongah Regita memancingnya untuk mengatakan kenyataan pahit tentang Yasa. Yasa kembali tenggelam dalam rasa kecewa, bahkan rasa kecewa yang lebih besar dari segala rasa kecewa yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya selama ini. Jadi Regita tak pernah menginginkan Yasa sejak Yasa dalam kandungan. Sungguh sangat sakit mendengar kenyataan itu. Yasa hancur lebur dalam kenyataan pahit itu. Jadi aku adalah anak yang tidak diinginkan. Bahkan sejak dalam kandungan. Pikir Yas. Rahang Yasa mengencang dan tangannya mengepal, segala rasa sakit, kecewa dan amarah berkumpul di dalam jiwanya. Mas, udah, tujuan kita duduk bersama sekarang adalah untuk membicarakan soal kuliah Yas, bukan buat meributkan hal ini, tenangkan Widuri mencoba menjadi penengah. Tapi dia nggak pernah berubah. Selalu aja kayak gini. Ya udah sih, lupain aja soal itu. Lagian aku tetap ngandung Yas selama 9 bulan dan melahirkannya dengan susah payah. Walaupun aku nggak sempat nyusuin dia, tapi dia tetap anakku. Anak yang lahir dari rahimku. Kata Regita sama sekali menurunkan keangkuhannya. Udah Mas, udah. Widuri mencegah Bian untuk menyahut Regita lagi. Widuri mengelus-elus dada Bian agar Bian merasa lebih tenang. Inhale, exhale, relax. Bisik Widuri dengan sangat lembut. 85. Bian pun mengikuti instruksi istrinya dan itu cukup membantu. Bian pun berangsur merasa lebih tenang. Ya udah, kita to the point aja.
Kita langsung ke inti pembicaraan. Jadi, aku mau nemenin Yas di London. Kamu nggak punya alasan buat nggak mengizinkan aku. Karena aku juga ibunya. Aku berhak menemani Yas di sana. Kata Regita mulai kembali membahas topik utama pembicaraan mereka. Tapi aku nggak mau. Suara Yasa mengagetkan semua orang. Yasa muncul di ambang pintu ruang tamu dan menjawab perkataan Regita dengan tegas. Regita, Bian dan Widuri kaget sekaligus panik. Jangan-jangan Yasa mendengar pertengkaran Bian dan Regita barusan. 86. Yang aku tahu, cinta paling murni di dunia ini adalah cinta seorang mama ke anaknya. Tapi kayaknya aku nggak berhak akan hal itu. Bahkan aku udah ditolak sejak dalam kandungan. Yasa tidak diam, dia begitu marah dan kecewa. Suasana di ruang tamu malah semakin menegangkan. Bian menyesal sudah bicara banyak sampai akhirnya Yasa mendengar kisah getir yang Bian simpan selama 17 tahun ini. Sementara Regita menangis berderai air mata. Regita belum punya bantahan untuk membela diri sebab Yasa kadung marah. Dan Widuri. Widuri diam dan akan tetap jadi penengah andai nanti keributan mulai tidak terkendali lagi. Tapi saat ini, hanya Yasa yang paling berhak untuk bicara dengan lantang. Harusnya sih aku nggak ngerasa heran sama kenyataan ini. Selama ini Mama nggak percaya sama aku. Selama ini Mama lebih milih yang lain selain aku. Kenapa aku harus kaget ya dengar apa yang Papa bilang tadi? Yasa beberapa kali melempar senyum kecut yang mewakili perasaan hatinya saat ini. Itu dulu, Yas, itu dulu. Oke Mama akui, Mama memang sempat berpikiran jahat waktu itu. Tapi kamu bayangin aja, waktu itu Mama masih belasan tahun, ucap Regita sambil terisak. Itu alasan utamanya. Terus apa tujuan Mama menikah? Cuma buat bersenang-senang. Apa yang Mama cari dalam hidup Mama sebenarnya? Kamu belum ngerti apa-apa, Yas. Kamu nggak ngerti sama posisi Mama, ratap Regita lagi. Aku benci waktu orang-orang bilang tentang Mama yang berkhianat dan pergi meninggalkan Papa dan aku demi lelaki lain. Aku selalu membantah tuduhan itu dan menganggap, Papalah yang egois dan membuat Mama nggak nyaman sampai akhirnya Mama memutuskan buat pergi. Ternyata orang-orang itu benar. Bukan Papa yang salah, tapi Mama yang salah. Yas benar-benar mengeluarkan seluruh isi hati dan pikirannya. Sekarang Mama udah nggak punya siapa-siapa lagi, lantas Mama mencari aku. Menuntut bakti dariku. Apa salahnya? Kamu kan memang anak Mama. Mama yang ngelahirin kamu. Cuma karena hilap Mama di masa lalu, terus kamu mau melupakan semua jasa-jasa Mama. Gitu. Regita melawan lagi. Air mata tak lagi mampu menyentuh perasaan Yasa. Justru Yasa menganggap kalau air mata Regita hanya air mata palsu. Bian dan Widuri yang menyaksikan sampai kesal karena Regita tak mampu mengimbangi Yasa, justru Regita terus berusaha meninggikan hatinya. Percuma, Re. Percuma. Kalau benar kamu menyesal, harusnya kamu minta maaf dengan tulus pada anakmu sejak tadi. Kata Bian kesal. 87. Mungkin kalau Yas ada di bawah asuhanku, dia nggak akan jadi kayak gini. Terserah. Aku lelah bicara sama kamu. Kata Bian sudah tak ingin menanggapi Regita lagi. Ini semua berawal dari perkataan kamu. Seolah kamu sengaja mengatakannya di momen ini biar Yas menolak aku buat ikut ke London. Jangan berusaha keras lagi, aku nggak mau ditemani di London. Jelas. Bahasan ini udah nggak ada gunanya lagi. Selesai.
Tegas Yasa semakin mematahkan harapan Regita. Kamu tega, Yas. Aku nggak mau bicara lagi. Yas. Yasa meninggalkan ruang tamu. Panggilan Regita tak mampu membuatnya menoleh dan berbalik. Yasa pergi dan merasa sudah cukup. Dia muak. Sangat muak sekali. Pulanglah, keputusan sudah bulat. Yas, pergi sendiri. Biarkan dia belajar hidup mandiri. Please jangan usik ketenangannya. Kalau benar kamu peduli, cukup doakan dia aja. Aku rasa itulah hal terbaik yang bisa kamu lakukan buat Yas. Puas ya kalian? Selesai, Re. Silakan pulang. Bian mengusir secara halus. Di mana nurani kalian? Kalian kayaknya niat banget ya menjauhkan aku dari Yas. Kesempatan masih terbuka lebar. Tapi kembalilah saat hati kamu benar-benar tulus, Mbak. Widuri mulai buka suara. Hei, Widuri. Kamu juga udah jadi ibu loh. Gimana kalau kamu juga dijauhkan dari anak kamu sendiri? Itu nggak akan pernah terjadi. Widuri adalah ibu yang tulus, bahkan untuk anak yang tidak lahir dari rahimnya. Bian segera membela Widuri. Kenapa semuanya menganggap seolah-olah semua salah ada padaku? Regita memelas lagi dan sungguh ia merasa sangat gagal saat ini. Karena kamu memang salah, silakan renungkan itu. Regita tidak mampu merenung. Dia tetap bernafsu menginginkan semua keinginannya terwujud. Hatinya terlalu berkabut sehingga tak mampu terbaca apa yang sebenar-benarnya Regita inginkan dari Yasa. Bian menyuruh Nunung dan Uti untuk segera mempersilakan Regita untuk pulang lalu setelah itu kunci pintu rapat-rapat. Sementara Bian segera membawa Widuri menuju ke kamar mereka untuk beristirahat walaupun sudah dipastikan kalau mereka tak akan mampu beristirahat dengan tenang malam ini. 88. Yasa sampai di dalam kamar, dia melepas jasnya lalu membantingnya ke atas lantai dengan penuh emosi. Yasa juga menyapu semua barang yang ada di meja belajarnya. BRAAK. Gadget dan barang yang terdapat di atasnya berjatuhan ke atas lantai sehingga beberapa langsung rusak dan retak. Yasa tak bisa berteriak. Dia hanya ingin marah dan merusak barang-barang adalah salah satu cara untuk mengkonversikan kemarahannya itu. Setelah puas, Yasa duduk di tepi ranjang sambil tertunduk. Jari jemari meremas setiap helai rambut tanda frustasi. Inginnya berteriak sekeras-kerasnya, tapi dia sadar diri kalau Baby Dasa sedang terjaga di kamar di sebelah kamarnya. Di saat amarah lepas kendali, hanya ada satu nama yang ingin tetap ia jaga. Yasa ingin seluruh dunia tahu kalau saat ini dia sedang marah, kecuali satu orang. Yaitu Baby Dasa. Tok tok, Papa boleh masuk, Yas. Saat subuh tiba, Bian segera mencari tahu keadaan putranya. Bian tidak mengusik Yasa semalam, Bian tahu kalau Yasa butuh ruang untuk mencurahkan kemarahannya. Bian iseng memutar daun pintu kamar Yas dan ternyata tidak dikunci. Saat Bian masuk ke dalam kamar, kamar sudah seperti kapal pecah. Laptop dan ponsel sama-sama hancur di lantai kamar di antara buku-buku yang berserakan. Sementara Yasa tidur telungkup di atas kasurnya. Mungkin Yasa baru tidur 1 atau 2 jam saja sebab sisanya ia habiskan untuk mencurahkan amarahnya itu. Bangunlah. Papa akan kasih tahu cara terbaik buat meredakan kemarahan kamu, bisa jadi cara buat mengobati rasa kecewa kamu juga. Kata Bian yang sudah berdiri di tepi ranjang anaknya. Yasa membuka mata dan dia tidak benar-benar tidur. Tapi Yasa senyap dan tidak menjawab perkataan Bian. Yas, ayolah. Bangun, cuci mukamu, sekalian ambil wudhu. Seru Bian, tapi dia sabar menunggu.
Ya. Ya. Yasa terkejut, kenapa seperti ada suara celoteh Dasa. Apakah Dasa juga datang ke kamarnya? Subuh-subuh begini. Yasa membalik badannya dan setengah bangkit. Ternyata memang ada Dasa di ambang pintu kamar, digendong oleh Widuri sambil memakai kain mukena imut bermotif bunga-bunga. 89. Untuk pertama kalinya dalam hidup Yasa, dia sholat subuh berjamaah bersama keluarga lengkap. Bian sebagai imamnya, dengan istri dan kedua anaknya sebagai makmum. Dasa tertib duduk di atas sajadah tanpa mengganggu yang lainnya, dan saat sholat selesai, barulah Dasa sibuk merangkak ke arah Yasa, lalu berusaha keras untuk berdiri sambil berpegangan pada Yasa. Muach, Dasa mengecup pipi Yasa. Yasa yang dikuasai amarah semalaman akhirnya bisa tersenyum lagi walaupun senyumnya belum begitu lepas. Feel better. Merasa lebih baik? Tanya Bian saat membalik badan ke arah makmumnya. Yasa mengangguk tanpa bersuara. Yasa memegangi adiknya agar tidak jatuh. Kamu berhak marah dan kecewa, tapi jangan lama-lama. Andai nanti, mama kamu datang lagi, entah dia tulus atau enggak, berusahalah buat memaafkan dia. Papa nggak akan membenarkan kamu buat membenci apalagi memendam dendam atau semacamnya. Relakan dan maafkan. Sekeras apapun orang berusaha mencurangi kamu, jangan biarkan itu mempengaruhi kamu. Bian meneruskan dengan sebuah nasihat bijak. Walaupun Regita adalah ibu yang tidak baik, tapi Bian tak akan mengajarkan Yasa untuk membenci Regita. Widuri senang sekali dengan cara Bian menenangkan Yasa. Rasanya damai sekali dan Widuri benar-benar ikut hanyut di dalamnya. Banyak orang yang sayang sama kamu. Life must go on, apa yang kamu dengar semalam, cuma sebagian dari masa lalu yang nggak perlu kita ungkit lagi, oke? Maafkan Papa. Bian menepuk pundak Yasa. Baby Dasa meniru dan menepuk pundak Yasa yang satunya. Ote. Celotehnya sambil manggut-manggut, dia benar-benar mengkopi apapun yang Bian lakukan. Yasa terkekeh dan dia semakin terhibur. Perasaannya yang hancur, mulai kembali utuh di subuh yang damai ini. Kamu meniru Papa ya? Goda Bian pada bayi gemoy itu. Papa ya Mama, ucapnya begitu lancar. Pinter. Kamu sayang Papa, Mama dan Yaya. Tanya Bian pada Dasa. Baby Dasa mengangguk lalu bersandar di pundak abangnya setelah itu. Yasa lantas mengusap kepalanya dan itu terjadi secara spontan, hal itu menunjukkan betapa Yasa sangat menyayangi adiknya dengan tulus. Kemampuan kognitif Baby Dasa benar-benar berkembang dengan sangat baik. Walau belum genap setahun, tapi dia begitu pintar dan mudah mengingat segala apa yang ia lihat di sekitarnya. Hidup sedang hancur-hancurnya, Yasa dihibur oleh tingkah manis adiknya. Akhirnya Yasa pun lebih mudah melupakan semuanya dan Yasa berjanji akan lurus menatap ke depan. Yasa akan mengabaikan segala apapun yang pernah terjadi di masa lalu walaupun serpihannya masih menancap melukai hati. 90. Hari itu tiba. Rencananya Widuri dan Bian serta Baby Dasa akan mengantar Yasa ke London. Mereka juga akan tinggal sampai 2 minggu sampai Yasa benar-benar kerasan apartemen barunya nanti. Regita yang keke ingin mengantar Yasa malah sedang disibukkan dengan proses sidang perceraian. Ditambah lagi Regita dituntut oleh anak-anak Emil. Anak-anak Emil menuduh Regita memeras dan melakukan tindakan tidak menyenangkan pada Emil sehingga ada potensi besar kalau Regita tak akan mendapatkan bagian dari harta Gono Gini yang sedang diperselisihkan saat ini. 91. Percuma aku bayar mereka mahal-mahal. Aku cuma dapat sedikit dari yang seharusnya aku dapatkan.
Regita marah-marah tak karuan saat disodori tagihan dari para lawyer yang membantu dalam sidang perceraiannya. What next, Re? Aku udah nggak punya motivasi lagi buat kamu, karir kamu hancur, karir Pak Emil berantakan. Pernikahan kalian nggak tertolong dan sekarang, apa rencana kamu? Tanya Ismi, manajer Regita yang masih cukup setia menemani karir Regita yang makin kesini makin suram. Entahlah. Sial memang. Ternyata selama ini, Mas Mil menggunakan sebagian besar uangnya untuk aset yang dia patenkan atas nama anak-anaknya. Aku buta hukum, aku nggak ngerti soal itu. Percuma aku melawan di persidangan. Aku cuma dapat secuilnya aja. Itu pun akan habis aku pakai buat bayar para lawyer yang kemarin dampingi aku di persidangan, tutur Regita dengan lesu. Lalu apa yang kamu punya sekarang? Nothing. Jawab Regita dengan senyum hambar. Well, sekarang kesibukan kamu udah berkurang, berarti ini adalah saat yang tepat buat kamu memperbaiki hubungan kamu sama anak kamu, kata Ismi mencoba mengarahkan Regita ke arah yang lebih baik. Tapi Regita terlanjur putus asa. Dia sadar diri kalau dirinya terlalu egois sehingga membuat jarak di antara dirinya dan Yasa semakin dan semakin jauh. Aku terlalu banyak menuntut, aku terlalu tamak, dan akhirnya aku nggak mendapatkan apa-apa, akui Regita dan kali ini ia merendahkan hatinya. Kamu sadar akan hal itu, berarti kamu harus menguatkan niat buat berubah. Berubah menjadi lebih baik lagi, Re. Tekan Ismi, Ismi adalah satu-satunya orang yang masih mendukung Regita saat ini. Aku nggak yakin. Apa aku bisa? Coba tanya pada hati kamu sendiri. Apa kamu sayang sama Yasa? Regita mencari-cari arti perasaannya saat ini. Apakah memang sayang yang tulus? Atau rasa sayang yang ia paksakan hanya demi ia tak ditinggalkan sendirian di masa-masa sulitnya ini. Kesempatan manusia untuk berubah adalah sepanjang hayat dikandung badan. Yasa tuh nggak akan memandang kamu dari seberapa banyak materi yang kamu kasih ke dia, tapi lebih tepatnya, seberapa tulus kamu sayang sama dia. Apakah kesempatan kamu sudah habis? No. Masih ada, Re. Ayolah, renungkan dan berubahlah menjadi lebih baik. Setelah itu, barulah pergi temui Yasa lagi. Kamu nggak perlu koar-koar kamu sayang sama Yasa. Tapi buktikan saja. Buktikanlah. Regita tidak membantah kata-kata Ismi. Regita terdiam dan benteng yang mengelilingi dinding hati mulai terketuk perlahan-lahan. Apa yang dikatakan oleh Ismi, sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Widuri. Datanglah kembali pada Yasa. 92. Saat Regita benar-benar sudah menjadi orang yang tulus. Regita mengingat semua niat jahatnya di masa lalu saat ia berusaha melenyapkan Yasa dari dalam rahimnya. Regita juga tiba-tiba mendengar suara tangis bayi yang sama persis dengan suara tangis Yasa yang merengek minta ASI padanya. Kepingan-kepingan masa lalu berseliweran di benak Regita dan menghantuinya saat ini. Sekarang hidupnya sudah kacau balau, dia sudah tak punya apa-apa, masih layakkah Regita mendapat kesempatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi? Regita tenggelam dalam rasa sesal itu, batin tersiksa dan mulai tak ada nafsu untuk bersenang-senang lagi. Bian memastikan Yasa tinggal di tempat yang nyaman dan strategis dari pusat keramaian dan pastinya tak terlalu jauh dari kampusnya. Bian menyewa satu unit apartemen yang juga menjadi hunian favorit para mahasiswa dari luar kota London. Sebagian besar para mahasiswa dari kawasan Asia sehingga Yasa pun tak akan merasa terlalu asing di sana. Apartemennya sudah terisi lengkap dengan berbagai furnitur yang dibutuhkan. Ada 2 kamar berukuran cukup besar, sebuah pantry dan juga ruang utama dengan televisi layar lebar yang bisa jadi teman gabut Yasa nanti.
Papa harap kamu ngerti kalau Papa nggak mungkin bisa nengokin kamu setiap 1 bulan sekali. Apalagi Mamu dan Baby Dasa, mungkin kami akan datang ke sini setiap Papa punya kesempatan untuk berlibur panjang, ucap Bian. Iya, Pak. Yasa pun tidak protes dan sangat mengerti dengan keadaan sang papa. Adek pasti bakalan kehilangan kamu untuk waktu yang cukup lama. Widuri menatap Dasa yang masih bermanja pada Yasa, bahkan sejak di dalam pesawat. Tinggalkan kenang-kenangan buat abang ya, abang nggak tahu, berapa lama abang akan terbiasa tanpa celoteh dan tingkah centil kamu, Dek. Yasa pun tak keberatan membiarkan adiknya bermanja seperti itu. Dasa cukup lemas dan seperti kehabisan baterai. Dia pun diam dan hanya bola mata biji lecinya saja yang masih cukup interaktif. Perluas pertemanan dan perluas wawasan. Raihlah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan satu yang jangan pernah kamu lupakan, yaitu adab. Walaupun kamu berada di negeri dengan culture yang sangat jauh berbeda dengan negara asal kamu, usahakan untuk tetap menjaga adab kamu dimanapun kamu berada, nasihati Bian. Hanya nasihat kecil tapi hal utama yang harus Yasa ingat. Oke. Aku akan ingat apa kata Papa. Good. Karena waktu kalian cuma sebentar di sini, apa kita bisa menghabiskannya dengan bersenang-senang? Pinta Yasa. 93. Tentu saja. Besok ada pertandingan bola di Wembley Stadium. Masih ada beberapa lembar tiket yang masih tersedia dan Papa sudah klaim 4 tiket untuk kita semua. Semoga Mamu dan Baby Dasa nggak keberatan diajak nonton pertandingan bola. Serius, Pak? Pertandingan timnas Inggris kah? Yap. Kebetulan kita datang di saat ada event pertandingan penting. Yes. Kesampean juga bisa nonton bareng ke stadion sama Papa. Sejak lama aku pengen ajak Papa nonton bola ke GBK pas ada pertandingan timnas. Dan sekarang, bahkan kita akan nonton pertandingan timnas bertabur bintang dunia. Yasa begitu kegirangan dan dia sangat bahagia. Rasa lemas karena jet lag hilang seketika karena semangatnya itu. Semoga adek nggak rewel, harap Widuri. Dek, jangan rewel ya, besok kita mau nonton pertandingan seru loh. Pokoknya kamu harus anteng. Nggak boleh rewel, ucap Yasa pada sang adik. Dasa mengangguk pasrah dengan wajah lelahnya. Dasa tetap di tempatnya dan tak ingin beranjak dari sana. Bian senang dan lega, ternyata Yasa tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Yasa sudah mampu menaklukkan rasa kecewanya walau tak ada yang benar-benar tahu kalau luka itu akan tetap ada dan abadi di dalam jiwa Yasa. Hanya saja Yasa sudah lebih pintar mengendalikan diri saat ini. Dia merasa memiliki tanggung jawab pada adiknya. Yasa tak akan menunjukkan perangai buruk di depan adiknya, itulah sebabnya Yasa menyimpan luka itu. Dan waktu benar-benar berjalan sangat cepat. Kerinduan telah menunggu giliran untuk segera mengisi hari-hari Yasa dan keluarga yang akan terpisah jarak ribuan mil. Over 7.000 miles away. 94. 2 minggu sudah habis dan sudah waktunya Yasa menjelang hari-hari tanpa ada Papa, Mamu dan Baby Dasa di dekatnya. Bian, Widuri dan Baby Dasa harus pulang ke Jakarta hari ini. Bian dan Widuri harus menunggu Dasa benar-benar tertidur untuk pergi ke bandara sebab jika Dasa terbangun, maka akan sangat sulit meninggalkan. Yasa. Ingat semua pesan Papa, Yas. Jaga diri kamu baik-baik, kata Bian yang sudah siap untuk pulang. Baby Dasa tidur nemplok di bahunya. Iya. Yasa terlihat berat ditinggalkan oleh keluarganya. Terlebih Yasa tak ingin melepaskan jari telunjuknya yang dipegang erat oleh tangan mungil Dasa.
Widuri melipat sebuah sweater merah muda milik Dasa dan tidak memasukkannya ke dalam koper. Widuri mendekat pada Yasa lalu menyerahkannya pada Yasa. Semoga bisa jadi obat penawar di saat kamu kangen sama Dasa, ucap Widuri. Yasa menerimanya dan dia mengendus sweater itu. Wangi minyak telon dan wangi khas Dasa menyeruak mengisi relung jiwa yang sebentar lagi akan kosong sesaat setelah adiknya itu pulang meninggalkannya. Kami akan terlambat kalau terlalu berlama-lama mengulur waktu, Yas. Kami pulang ya, kata Bian dan waktu mereka sudah semakin mepet. Iya, Pak. Papa sayang kamu. Yasa hanya menanggapi dengan anggukan tanpa menjawab ucapan sayang dari sang papa.